Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai karena Allah Tabarakar Rahman, syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin. Hari ini kita berada pada 1/3 terakhir ya. Kalau di kalender ini sudah malam yang ke-21 Sya'ban kita malam ini. Itu artinya tinggal hanya beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, bulan yang dinanti-nanti oleh orang-orang yang beriman, bulan yang perlu kiranya kita merenungi diri sejenak, membayangkan perjalanan hidup kita dan kehidupan yang akan datang juga. Ramadan bukanlah sembarang bulan. Ramadan adalah bulan panen pahala. Sering saya katakan, kalau pas musim panen kira-kira gimana Mas? Harga sawit 3.000, buahnya lagi naik, demam-demam dikit pagi itu jadi sehat. Dodos pun sudah diasah. Pas istri nanya, nggak sehat lagi, nggak sakit lagi Mas? Alhamdulillah sehat. Tapi kalau harga sawit lagi kurang 1.000 perak, sawitnya juga lagi trek, biasanya panen 900 kilo, ini cuma 400 kilo. Demam-demam dikit makin parah. Pas istri lagi nanya, nggak pergi panen Mas? Masnya ngomong, aduh, pagi ini kok kayaknya rasanya pegal-pegal semua. Minta bantulah sama adik kamu itu. Padahal panen cuma panen sah. Apalagi kalau panen duriannya yang cuma sekali setahun. Itu tetangga
teman akrab, Mas, besok ente kalau musim panen saya datang ya. Nah, itu dia. Mertua pun dikasih tahu, Mak, Bu D, Pak D dia, bule dia, dikasih tahu panen durian. Orang kalau udah panen durian itu, Pak, sekalipun di hutan sana, di semak belukar, dibuat tenda, bangun malam. Padahal bukan hanya durian yang jatuh, bisa-bisa beruang datang, atau juga datuk yang berkumis dan bertaring itu bisa-bisa menerkam dia. Tapi karena ada kawan-kawan, happy-happy aja dia. Kalau ada nyamuk banyak, autan main. Kantuk datang, kopi pun tiba. Padahal yang ditunggu-tunggu apa? Durian. Untung-untung nanti datang angin, walaupun dingin-dingin, dahan duriannya pada roboh, dapat durian runtuh. Padahal kalau buah durian semakin ke ujung semakin, kalau durian itu, Mas, itu makin ke ujung dia makin kurang enak dia. Ya. Namanya buah ujung. Tapi kalau Ramadan, buahnya makin ke ujung makin empuk. Hadiah yang Allah Ta'ala berikan makin luar biasa. Apa kata Nabi SAW dalam riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadhan." Apabila sudah masuk malam pertama dari malam bulan Ramadan, suddifatis syayatin wa maradatul jinni, dibelenggu itu syaitan-syaitan dan jin-jin. Wa ghulliqat abwabun nar, dikunci pintu neraka, falam yuftah minha babun, dan tidak ada satu pun yang dibuka. Wa futiyat abwabul jannah, dibuka pintu surga, falam yughlaq minha babun, hebatnya tidak ada satu pun yang dikunci. Wa yunadi munadin, dan menyerulah sang penyeru, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang gemar melakukan kebaikan, orang yang doyan panen pahala, orang-orang yang hobi berbuat kebaikan, kebajikan, amal saleh, aqbil, sambut ini musim panen pahala, sambut ini Ramadan. Wa ya baghiya syarri aqsir, wahai orang-orang yang gemar melakukan keburukan, dah tinggalkan keburukanmu. Dan Rasul pun menyebutkan apa yang akan didapatkan. Panen pahalanya luar biasa. Walillahi utaqa'u minan nar, Allah Ta'ala memiliki hamba-hamba yang Allah Ta'ala bebaskan, merdekakan dari api neraka. Dosanya dihapus, dia bebas dari neraka. Berarti dia masuk surga. Diputihkan kesalahan-kesalahan dia. Luar biasa. Orang kalau diputihkan, kalau musim pajak, pemutihan pajak, senang gak, Mas? Itu dikasih tahu adik nih, adik ipar dia dikasih tahu, Dek, itu lagi musim pemutihan pajak loh. Apalagi kalau hutang diputihkan. Anak 4, rumah masih ngontrak. Apalagi kalau kalau baru nikah, terhutang belasan juta. Tiba-tiba ada kawan lama, atau kawan yang tempat ngutang tadi, hutang ente sudah saya putihkan, Kang. Senang dia minta ampun. Luar biasa. Itu baru pemutihan hutang, pemutihan pajak. Ini pemutihan dosa. Ramadan kesempatannya. Allahu Akbar. Dan ternyata luar biasa.
Kalau mau kita berkata jujur Pak, Mas, Bu, dan gak usah ceritain sama orang lain, cukup jujur pada diri kita sendiri. Sama orang lain kagak boleh kita ceritain dosa kita sendiri. Walillahi utaqa. Allah memiliki orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka. Bebas dari neraka, dimasukkan dalam sorga, dihapus dosa-dosanya. Kita ini sudah malang melintang. Sejak mulai dosa kepala mikirnya entah kemana-mana, sampai dosa telinga, dengarnya yang kagak baik aja. Sejak mulai dari musik sampai gibahin orang. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa perut, dan dosa-dosa yang lain. La ilaha illallah, kesempatannya. Dan itu wadzalika kullu lailatin, dan itu pada setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan itu. Makanya kalau ada dengar hadis malam bulan Ramadan dibagi menjadi 3. Awalnya adalah apa? Rahmah, 2-nya maghfirah, 3-nya dibebaskan dari api neraka. Hadis itu adalah hadis yang dhaif dan bertentangan dengan yang hadis yang sahih, maka dia betul-betul tidak bisa dipakai. Sebab Allah membebaskan hambanya dari api neraka bukan hanya pada sepertiga terakhir atau pertengahan, tapi setiap malam. Makanya siapapun yang salat di saf pertama, saf kedua, jubahnya mungkin boleh sama, tingginya mungkin juga boleh sama, berangkatnya bisa juga sama, tapi hati dia berbeda. Dan bakal ada siapa lagi? Ini saf pertama nih, siapa yang akan dibebaskan dari api neraka malam ini? Saf yang kedua siapa pula? Nanti di rumah kita, Neng Ayunya, anak kita, istri kita, kita sendiri dibebaskan ke kita malam itu dari api neraka. Walillahi utaqa Allah minan nar. Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Wadzalika kullu lailatin, itu setiap malam, setiap malam. Allahu akbar. Makanya buat planning, buat program, bilang sama istri, Mas, Dek, pokoknya Ramadan ini paling lambat malam ke-7, paling lambat malam ke-15 kita sudah bebas dari api neraka. Dosa kita ada banyak. La ilaha illallah. Itu buahnya, Pak. Jadi buah yang jatuh itu lebih manis dari buah durian. Jadi seharusnya kalau buah durian tadi kita cerita, orang rela buat tenda, bangun, jagain durian turun. Seharusnya Ramadan kita jauh lebih harus jaga rahmat Allah Ta'ala yang turun itu, ampunan yang Allah turunkan itu. Allahu Akbar. Dan kalau buah durian semakin ke ujung tidak semakin manis. Namanya buah ujung. Ini Ramadan semakin ke ujung semakin manis. Ada satu malam di antara malam-malam bulan Ramadan dari 10 malam terakhir yang disebut oleh Allah Ta'ala khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun lebih. Allah. Tapi setannya juga makin banyak. Pasar makin ramai, kena kesempatan. Dan itu juga tidak dilarang untuk jualan. Tapi ingat, man shama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan berpuasa di siang Ramadan, Allah, diampunkan berangkat dari keimanannya, berharap pahala di sisi Allah Rabbul Alamin. Atau ada yang memaknai dengan penuh perhitungan, diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Demikian pula dengan qiyam, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Jadi hadisnya itu ada 2. Barang siapa yang mendirikan malam-malam bulan Ramadan berangkat dari keimanan dan penuh harap pahala di sisi Allah Rabbul Alamin, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Makanya sekarang Allahu Akbar. Ini kalau Ramadan kita sholat nanti enggak ya? Sini Ramadan sholat tarawih enggak? Belum tahu. Belum dimusyawarahkan. Alhamdulillah. Baiklah, mudah-mudahan tempat ini jadi pondok segera.
markas ilmu dan dakwah insyaallah taala. Maka untuk itu Ramadan, segala amalan-amalan di mana generasi salafun saleh dahulu mengamalkannya, kita berupaya, Pak. Sebab kita tidak hanya berpegang teguh dengan prinsipnya generasi salaf seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam Ushulus Sunnah, Ushulus Sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabun nabi, ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal al-iktida'u bihim. Usul sunnah, pondasi sunnah di sisi kami ulama Ahlus Sunnah adalah pertama berpegang teguh dengan prinsip Ahlus Sunnah, prinsipnya para sahabat, dan juga mengikuti mereka. Bukan hanya berpegang teguh dengan prinsipnya, tapi juga berupaya mengikuti mereka dalam keyakinan, dalam amalan, dalam akhlak dan muamalahnya. Dulu Pak, Nabi SAW, ini cerita Ramadan dulu sedikit nih, bersempena dengan masuknya Ramadan. Karena kita babul ilmi qabla al-qawli wal amal, berilmu sebelum berkata dan beramal. Minimal motivasi malam ini. Jadi kita berupaya menjadikan hari-hari kita mencontoh generasi terbaik umat ini. Dan dulu Nabi bersama para sahabatnya, Ramadan itu bukan bulan bermalas-malasan. Kitanya sejak kecil itu kan jadi masalah. Tidurnya orang berpuasa itu berpahala. Nah, makanya tidur aja. Padahal dulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan hari-hari Ramadan bukanlah hari-hari bermalasan, bahkan perang yang disebut dengan perang Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil, perang yang sungguh sangat menakjubkan. Apa itu? Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan. Luar biasa. Bahkan Fathu Mekah juga pada bulan Ramadan. Ajib. Makanya wajar kalau nanti bulan Ramadan ini kita juga berjihad. Jihadnya jihad apa? Jihad bukan pengajian pagi Ahad maksud saya ya. Jihad ada insyaallah taala ini kita bicara jihad juga sedikit ini. Baik ikhwati fillah, jihad kata Syekh Nusaimin rahimahullah taala, jihad kita zaman ini adalah menyebarkan ilmu. Di antara menyebarkan ilmu itu adalah bagian dari jihad. Karena jihad itu ada bisayfi wassinan, dengan pedang dan tombak, tapi ada dengan lisan dan tulisan. Dengan anggota badan kita mendakwakan agama Allah Ta'ala, memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Makanya kalau Ramadan nanti ada gotong royong pembersihan, kegiatan-kegiatan dakwah, markas-markas dakwah kita, musala atau masjid, jihad di jalan Allah Ta'ala. Bukan hari-hari bermalas-malasan, siam dan qiyam. Makanya segala upaya yang bisa menguatkan fisik kita bulan Ramadan harusnya kita lakukan. Segala upaya untuk bisa memfokuskan diri dalam ibadah kita lakukan. Ya, azan dulu. Wallahu taala alam. Silakan. Fadhal. Borong pala namanya pedi. Pak imam nanti juga pedi. Banyak imam sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an Alhamdulillah. Ikhwati fillah, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita perlu merenung. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa hanya 9 kali. Karena berpuasa diwajibkan di bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriyah. Artinya 2, 3, 4 dan sampai
tahun ke-10 Hijriah, artinya Rasul hanya berpuasa 9 kali. Di sini juga perlu perenungan bagi kita. Kira-kira kita ada berapa kali berpuasa? Dan kalau kita tengok akhir cerita atau hikmah dari ibadah Ramadan, ibadah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Apa faedahnya? La'allakum tattaqun. Dalam tafsir Jalalain disebutkan la'alla pada firman Allah adalah litahqiq, taukid, penegasan, betul-betul. Kalau kamu berpuasa, betul-betullah kamu akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Dan takwa itu penting. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung sejak dunia hingga akhirat. Dan orang-orang yang tidak bertakwa adalah orang-orang yang merugi. Karena lawan dari takwa adalah orang-orang yang terjatuh dalam kemaksiatan, kefasikan, dan tempat mereka pada jurang kehinaan neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan bahwa semua manusia ini rugi. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu, dan seterusnya. Semua manusia ini betul-betul rugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, dan itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Sekarang Pak, coba kita renungi sejenak bagaimana, Masya Allah. Gak usahlah Bapak dulu, saya aja duluan. Rasanya saya puasa itu udah lama. Sejak kelas 2 SD, seingat saya dah khatam puasa 30 hari itu. Kelas 1 hanya 2 hari seingat saya itu tidak puasanya. Berarti sudah berapa banyak saya berpuasa? Luar biasa banyaknya. Tapi rasanya ketakwaan itulah yang perlu dievaluasi lagi. Lebih baik Bapak dari saya. Maka ada apa sebenarnya? Puasa kita lebih banyak dari puasa mereka, Nabi, para sahabat yang tua-tua. Itu mereka keburu meninggal lagi. Tapi ketakwaan hadir di hati mereka. Berarti ada yang keliru pada diri kita. Bukan pada puasanya, tapi pada kita yang berpuasanya. Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga sudah sebutkan betapa banyak orang-orang yang berpuasa? Laisa min siyamihi ila ilju'. Tidak adalah dia dapatkan puasa dari puasanya itu, melainkan lapar saja. Termasuk wal atas, dan dahaga saja. Aktivitas dia tak meningkat, ketaatannya tak. Dan berbuat ketaatan itu berat itu Pak. Berbuat ketaatan itu berat. Kalau tidak dilatih, payah. Maka mau tidak mau kita mulai latihan, masukkan dalam pikiran. Di Ramadan kita buat planning, apa yang harus saya selesaikan, Al-Quran yang harus saya pelajari, Al-Quran yang harus saya khatamkan. Kalau bapak-bapak bertanya, mana yang lebih bagus Ustaz, menghafalkah, menamatkan Al-Quran, atau memperbaiki bacaannya? Tergantung masing-masing orang. Kalau orangnya adalah orang yang belum bagus bacaannya, lebih baik dia membetulkan bacaan Al-Qurannya terus. Bagi orang-orang yang sudah mulai betul bacaannya dan dia sedang menghafal Quran lebih utama. Terus ulang-ulang, memurojaahnya juga. Itu juga membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Dan pahala itu Allah Ta'ala lipat ganda, akan berkali-kali lipat. Dan bagi yang mungkin tidak kuat menghafal,
silakan mengkhatamkan Al-Quran. Yang jelas baca Al-Quran. Tapi bukan berarti sama sekali tidak menghafal Al-Quran, karena juga dia disyariatkan. Dan bagi yang menghafal bukan tidak berarti pula meremehkan khatamah Al-Quran. Tidak. Termasuk juga tadabbur Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Dah paham maknanya, kandungannya. Bahkan Pak Abdullah bin Umar ya, mempelajari Al-Quran itu Pak, Masya Allah, luar biasa. Dia tidak lewat-lewat begitu saja. Para sahabat Nabi juga yang lain. Makanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala menyebutkan berbeda metode salaf itu menghafal Al-Quran untuk orang tua dengan anak-anak. Anak-anak masih murni. Kalau orang tua 10 ayat pelajari, pahami, amalkan, hafal, ya renungkan, baru lanjutkan lagi. Saya juga gitu Ustadz. Coba saya hafal dulu 10 ayat, makanya saya belum hafal yang 10 ayat keduanya. Saya mengamalkan dulu. Dan itu aja belum teramalkan, makanya belum saya tambah-tambah. Bukan itu dalilnya. Tapi maksudnya demikian mereka amalkan, mereka tadabburi. Makanya di sebagian negeri seperti di Beno Hindustan, Pak. Tahu Beno Hindustan? Hah? India tahunya kita apa? Orang kalau tahunya India apa? Hah? Sekarang kalau disebut India, kalau yang terbayang apa? Wah, itu dia. Film India. Atau ya jemaah yang sampai ke tempat kita, padahal di sana punya sejarah panjang. Di Pakistan, dulu Pakistan itu ya termasuk ya di sana benua India itu banyak ulama al-hadis di sana. Kita aja yang nggak tahu. Kitab Aunul Ma'bud, ya, kitab Tuhfatul Ahwazi, bahkan juga termasuk Ghayatul Maqsud, Badlul Majhud, Syarah Sunan Abi Daud, Syarah Sahih Bukhari, dan banyak yang lain. Bahkan saya pernah dengar Syekh Shalih As-Suhaimi juga pergi rihlah dengan bersama Syekh Rabi' ke negeri India. Ya. Dan juga banyak para ulama dari sana. Baik. Yang ingin saya ceritakan bukan itunya sekarang. Ternyata ada tradisi mereka kalau bulan Ramadan mereka kan sebagaimana juga dulu sebagian para ulama salah seperti Imam Malik dan yang lainnya, mereka meninggalkan jenis yang lain dan mereka fokus dengan Al-Quran. Karena Ramadan adalah syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran padanya. Allahu Akbar. Maka mereka membuat kalau Ramadan itu ada istilah daurah Al-Quran, daurah tafsir 30 juz. Khatam itu Pak, dari juz pertama sampai juz terakhir. Kok bisa Ustadz? Kira-kira gimana? Kok bisa? Kenapa kira-kira? Kok bisa mereka? Bisa ya Ustadz 30 hari selesaikan khatam Al-Quran 30 juz. Terbayang nggak bisanya itu Pak? Cara bisanya? Bisa. Tapi metode tafsirnya juga tentu tidak tafsir yang panjang-panjang. Nah, misalkan seperti tafsir al-Maudhu'i, tematik. Penjelasan nih kandungan Al-Qur'annya, minimal daftar isinya dapat nih kandungan surah ini. Saya pernah buat sebelum Covid dulu di pondok. Memang selesai. 30 juz 30 hari itu memang selesai. Itu ada rekamannya, cuman yang terekamannya 88 kali pertemuan. Ada beberapa kali pertemuan direkam tapi rusak rekamannya. Itu dia. Cuman memang maraton. Barakallahu fikum. Baik. Artinya yang ingin saya sampaikan sekarang, kita coba ditingkatkan terus. Umpamanya sekarang kita belajar itu tidak bisa belajar mandiri. Kita butuh belajar ada guru. Sekarang handphone ini bisa kita berguru dan nyari guru Pak. Buat planning hidup, apa yang harus kita pelajari lagi? Oh ini saya cari rekaman ustadz nih. Ramadan ini saya harus selesaikan nih. Tak.
Ibu-ibu juga buat target. Nah, tapi kalau kita mau kerjanya kerja jama'i, amalnya amal jama'i, sama-sama buat program, bagus juga. Ya, seperti kayak kita di pondok. Ya itu ini mudorot tafsir lagi nih dari di sana. Dan nanti ada 2 lagi, Kitabus Siam dari Sunan Abi Daud, sekitar 100, hampir 170-an atau 100, kalau hadis yang sahihnya saja tidak sampai sebanyak itu dari Sunan Abi Daud, Kitabus Siam. Wah, jadi ada kan kegiatan-kegiatan di rumah juga. Apa target kita? Bahwa nanti ini masih cerita dulu. Kita kan pondok itu, kita kalau udah ngelola Pak, kadang saya iri dengan kawan-kawan yang punya banyak uang. Malam-malam terakhir itu Pak, itu beberapa orang, itu kan konfirmasi ke WA saya, Ustaz, infak untuk pondok Ustaz, kirim. Malam besok ulang lagi ya. Kadang ngirimnya tengah-tengah malam, sepertiga malam. Ini orang kadang nggak tahu kita siapa-siapa. Haji, kita nih Pak, memang kalau dengar orang-orang soleh itu rasa-rasa nggak ada apa-apa gitu. Saya selalu tengok kawan-kawan yang belajar, kita aja yang nggak bagus. Dulu Pak, kita kan sering dengar di negara-negara Arab itu orang meninggal dunia, la ilaha illallah, langsung mati. Orang meninggal sedang sholat. Saya waktu itu berpikir, kapanlah dan di daerah kita, di negeri kita ini ada pula orang yang seperti ini. Kita, waktu itu saya berpikir, jauh kali kita dari amal soleh itu kayaknya. Maka tidak ada. Alhamdulillah belakangan sudah banyak kita mulai dengar. Jadi sebab meninggal dalam husnul khatimah itu tidak semula membalik telapak tangan. Butuh perjuangan, butuh amal soleh. Allahu Akbar. Dan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan kita. Kita didik hati kita, kita didik diri kita, Pak. Allahu Akbar. Kita latih kita sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Sehingga dengan demikian nanti setelah Ramadan ada apa? Ada kerinduan hati untuk terus berbuat baik, terus untuk belajar agama, terus memperbaiki diri. Inilah kesempatan. Kalau gagal kita di Ramadan, kapan lagi waktunya? Di luar Ramadan apa lagi? Dan puasa memang adalah amalan yang ampuh. Saya masih teringat ada seorang nenek dulu. Cerita Ramadan dulu, masih ada waktu kok. Ada seorang nenek dulu di tempat saya. Waktu itu saya masih ngontrak. Dia datang ke rumah saya. Dia panggil anak. Dan dia tahu saya ustaz. Tapi ya dia ada sedikit hubungan suku lah dengan ayah saya. Depan rumah kontrakan saya itu ada rumah yang belum siap. Jadi kayu-kayunya itu seperti itulah, teronggok gitu, atau sudah mulai berserakan. Dia nanya sama saya, ya, kata dia, nak, dengan bahasa kampung, saya terjemahkan, boleh enggak kira-kira saya ambil kayu ini, katanya. Segan pula kita rasanya Ramadan ini, katanya. Lama termenung saya, Pak. Sampai sekarang saya teringat, makanya saya ceritakan. Coba Bapak ingat tuh ungkapan dia. Boleh enggak kira-kira saya ambil kayu ini, katanya. Segan pula kita Ramadan ini, katanya. Kalau enggak Ramadan, segan enggak tuh? Kalimat dia tuh, segan pula kita Ramadan ini, katanya. La ilaha illallah. Di situ saya banyak ambil pelajaran. Pertanyaan saya, kalau enggak Ramadan, segan enggak lagi tuh? Tapi itu buktinya bahwa Ramadan, Allah Allah, bikin orang ada controlling dalam jiwanya. Itulah kehebatan puasa. Makanya orang-orang dahulu, kalangan para ulama dan salafun saleh, sampai akhirnya mereka
betul-betul banyak berpuasa. Bahkan di antara mereka begitu berbuka dia pun mati, saking beratnya puasa mereka. Barakallahu fikum ikhwati fillah. Ini sedikit motivasi jelang Ramadan, dan kita masih lanjutkan Minhaj Firqatin Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah. Dan setelah Ramadan saya berharap nanti kita sudah punya buku ini. Kalau nggak ada juga saya buka donasi lagi nanti untuk beli kitab ini insyaallah. Karena ini memang gimana ya, saya kadang berpikir kajian di sini lanjut ndak ya kajian manhaj ini. Tak lanjut, sayang rasanya. Dilanjut kawan-kawan tak ada punya kitab. Ya udahlah, coba lanjut aja dulu. Karena begini Pak, saya ini memang malang melintang Allah takdir. Manhajus salaf itu Pak luar biasa. Semua sisinya harus kita pelajari. Kalau tidak Pak, kadang-kadang syaitan menggoda dia. Tak apa-apa orang salaf ini. Padahal oknumnya yang bermasalah. Manhaj salafnya tidak. Jadi untuk itu kita terus mempelajari agar kokoh dia dalam diri kita, dan agar tidak menimbulkan kekakuan serta sikap yang bermudah-mudahan. Karena ini kaitannya adalah dengan agama Allah. Baik. Sekarang kita masih membaca ciri-ciri Ahlus Sunnah. Pada poin sebelumnya seingat saya kita berbicara tentang negara ya. Tentang berhukum dengan selain hukum Allah. Baik. Poin yang keberapa lagi? Ya, itu di Taluk Kuantan itu Pak, kita kan belajar usulus sunnah. Itu kan kitab manhaj usulus sunnah. Itu udah berapa kali pertemuan ini? 5 kali pertemuan. Itu baru berapa baris itu? 2,5 baris ya. Dari usulus sunnah. Alhamdulillah kawan-kawan sebagian saya tengok aktif mencatat. Ya. Yang kajian subuh itu juga. Ya? Padahal bahasanya berat-berat. Jadi begini. Kadang kita ngaji itu perlu bertahap terus kita tingkatkan. Kita masih di halaman bukan di halaman yang mau saya sebut. Ciri-ciri pada poin yang kedua atau bagian yang kedua, Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan golongan yang selamat adalah golongan mengajak seluruh umat Islam berjihad di jalan Allah. Jadi para ulama salafiyun, mereka bukan meninggalkan jihad, bahkan mereka terdepan dalam jihad ini, dalam fatwa-fatwa mereka. Tapi mereka terbimbing di atas ilmu. Sebab permasalahan jihad ketika tidak terbimbing di atas ilmu, ini jadinya bukan jihad tapi jahat masalahnya. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Syekh hafizahullah rahimahullah ta'ala melanjutkan Al-firqatun najiyatu tad'ul muslimina jami'an ila al-jihad fi sabilillah wa huwa wajibun ala kulli muslimin hasaba taqatihi wa istita'atihi. Baik. Firqatun najiyah, jalan orang-orang yang selamat, senantiasa mengajak kaum muslimin semuanya untuk berjihad di jalan Allah, dan itu merupakan kewajiban pada setiap orang muslim sesuai dengan kadar kemampuan dan kesanggupannya. Sesuai dengan kadar kemampuan dan kadar kekuatannya, kesanggupannya. Wa yakunul jihadu bima yali. Jihad dapat dilakukan dengan hal ini. 1. Al-jihadu bil lisani wal qalami. Jihad dengan lisan dan tulisan. Termasuk menyebarkan kajian. Menyebarkan
Hajinya jihad. Dan itu niatkan niat. Insya Allah dapat pahala jihad kita. Jihad di jalan Allah. Menyuruh orang untuk berbuat kebaikan. Allahu Akbar. Pahalanya tak tanggung-tanggung, Pak. Tak tanggung-tanggung. Mungkin bukan tulisan kita. Saya teringat betul. Sebagian ustaz kita ada pernah bercerita bahwa dahulu ada seorang bapak-bapak berhenti di lampu merah ya. Dia tengok ada orang mobil samping dia, dikasihnya rekaman MP3 zaman itu. Ya. Ternyata di kemudian hari orang dalam mobil tuh iseng-iseng dengarkan MP3 itu. Itu sebab dia mendapatkan hidayah. Allahu Akbar. Dan kita kadang tidak tahu Pak dari mana orang-orang dapat hidayah, tidak tahu kita. Makanya ngajak orang, jangan segan. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ucapan siapakah lagi yang paling indah daripada ucapan orang-orang yang menyeru di jalan Allah? Allahu Akbar. Itu jihad. Baik. Bid'awatil muslimina wa ghairihim ila tamassuki bil islami sahihi. Dengan mengajak kaum muslimin dan yang selain kaum muslimin kepada berpegang teguh kepada Islam yang sahih. Wah, ini saya dapat faedah dari Ustaz Abdul Hakim Fidallah Ta'ala. Dakwah ke pedalaman itu. Ya. Selain beliau memberikan arahan bahwa dakwah ke pedalaman itu mesti bawa uang banyak katanya. Ya, untuk ngalahkan mereka misi-misi misionaris itu. Itu Pak di Pulau Kunyalai itu pendeta-pendeta itu dikuasainya lahan-lahan di sana. Murahnya dulu. Seharusnya kaum muslimin itu kan kalau berjiwa seperti jiwanya Abdurrahman bin Auf. Berjiwa dengan jiwa dagangnya para sahabat. Anjir. Beli lahan. Kuasai. Sekarang pendeta itu kalah kita di sana Pak sama dia. Panas rasanya saya nengok dia. Kadang-kadang sejak dulu saya Pak. Saya mulai belajar dakwah itu sejak 18 tahun atau hampir 20 tahun yang lalu. Alhamdulillah dakwah di atas tauhid ini. Ya, alhamdulillah tampil belasan juga. Dan dulu Pak saya sering masuk ke PT-PT itu. Kadang ada satu PT itu saya tengok bos-bos PT itu datang. Itu pakai helikopter dia. Saya mikir waktu itu. Ini orang dari Medan ke sini. Datang bawa helikopter, urusannya urusan dunia. Kita pergi dakwah dari satu kampung-kampung lain, masuk ke dalam-dalam ini cuma bawa mobil. Panas sekali saya rasanya. Urusan dia urusan akhirat. Urusan dia urusan dunia, kita urusan akhirat. Itu dia. Makanya sejak dulu saya bercita-cita Pak, saya satu saat beli helikopter. Nah itu dia. Biar mudah berdakwah. Minimal ada niat. Belum pernah ada kita dengar ya banyak ustadz udah sekarang udah mulai lah ya. Tapi kan dalam 1.000 orang cuma satu, dalam 10.000 orang cuma satu dai yang pergi dakwah dengan helikopter. Coba kita dapat beli helikopter. Saya hitung-hitung kalau punya kebun sawit kita 100 hektar udah dapatnya itu kita beli helikopter. Mudah kita berdakwah. Dakwah ilallah itu jihad itu. Baik. Mengajak kaum muslimin dan orang lain dan memang mengajak orang kafir itu kepada al-Islam. Itu syariat kita. Seperti saat laki itu memberikan fawaid pada saya. Kita memang ajak mereka. Bukan tidak diajak. Tapi cara ngajaknya kadang kalau kita terikat dengan aturan negeri ini itu harus pandai-pandai Pak. Memang kadang di zaman ini tidak harus dituntut. Tidak hanya pandai aja kadang dituntut Pak. Tapi pandai-pandai. Itu dia masalahnya. Jadi ngajak mereka. Tapi ingat kita kena SKB 2 Menteri. SKB 2 Menteri itu apa?
tidak boleh mendakwakan agama kepada orang yang sudah beragama. Nah, ini masalah lagi. Bagaimana caranya? Maka waktu itu saya sampaikan ke Ustaz Hakim Hafizahullah Ta'ala. Bagaimana cara ini? Ini belum panggil saya. Ya. Ini cerita lagi. Baik. Dan ikhwati fillah barakallahu fikum, kita tidak boleh serta merta dalam aturan negara ini payah kita, Pak. Tapi setidaknya kita berbuat baik pada orang lain sehingga mereka melihat akhlak kaum muslimin, melihat kebahagiaan kaum muslimin, ya. Karena mereka mengira kaum muslimin itu orang sengsara. Enggak, kaum muslimin itu orang bahagia. Mereka mengira kaum muslimin itu orang kasar, dan itu didoktrin mereka bahwa kaum muslimin itu teroris. Maka takut mereka. Kalau kayak jenggot Pak Edi dengan jenggot saya orang agak sedikit santai juga lah. Tapi kalau udah jenggot seperti mana Anda? Oh dia katanya. Makanya ada seorang ustadz kita, saya rasanya ramah kata beliau. Tapi kenapa kok orang selalu bilang saya ini orang keras katanya? Saya ini orang keras. Rupanya saya dapat faedah, dia dapat faedah dari istri. Kata istri saya, memang kelihatannya memang saya tuh kelihatan memang seperti orangnya keras, pemarah. Kata istri dia, kalau begitu caranya ada, banyak-banyak senyum katanya. Jadi kalau kita sudahlah tampang mungkin seram nampak sama orang, wah berarti caranya harus banyak-banyak senyum. Berarti Ustaz, kalau yang tampangnya gagah nggak senyum? Enggak juga. Dakwah ilallah. Itulah kaum muslimin. Kaum muslimin itu Pak hati dia dakwah ilallah. Makanya ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam Salasatul Usul bahwa 4 kewajiban seorang muslim itu ilmu, amal, dakwah, sabar. Dakwah itu kewajiban kita. Saya Ustaz nggak punya ilmu, bukan begitu. Ngajak orang. Dan sering saya sampaikan. Baik. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum. Nah, itu yang pertama, dengan lisan dan tulisan. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum, mengajak umat Islam dan umat lain agar berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sahih. Tauhid yang murni, wa tauhidul khali minasyirki. Tauhid yang murni dari kesyirikan, alladzi intashara fi katsirin minal biladil islamiyah, yang tersebar di negeri-negeri kaum muslimin, la ilaha illallah, di negeri-negeri Islam. Walladzi akhbara anhu Rasulullah anhu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu sayaqa'u bainal muslimin, di mana ikhwati fillah Rasul telah memberitahu tentang yang akan menimpa umat ini. Beliau bersabda, la taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikina wa hatta ta'budu qabailu min ummatil awthan. Ini dalam riwayat sahih dan riwayat Abu Dawud, Imam Muslim juga. Ada riwayat yang semakna dalam Sahih Muslim. Hari kiamat tidak akan tiba sehingga sekelompok-kelompok dari umatku mengikuti orang-orang musyrik, sehingga kelompok-kelompok dari umatku menyembah berhala. Jangan dianggap santai, jangan dianggap enteng. Ibrahim saja berdoa, wajnubni wa bani ya an na'budan asnam. Itu ada kajian kami Pak pada subuh tadi pagi tentang bantahan terhadap teori Darwin. Di Taluk itu. Bulan yang lalu tentang bantahan terhadap orang-orang ateis. Salah seorang masyayikh menyebutkan bahwa tidak menyangka mereka di Saudi saja, negeri banyak para ulama dan majelis ilmu, sarana dakwah banyak, kok bisa sekarang pemikiran ateis masuk ke mereka? Bahaya. Jadi orang-orang menyembah berhala atau orang yang jatuh dalam kekufuran, kemusyrikan itu bahaya. Baik. Yang kedua, al-jihadu bil mal, jihad dengan harta.
harta kita, Pak. Wa yakunu bil infaqi ala nashril Islam. Jihad menginfakkan harta untuk menyebar dan memperluas ajaran Islam. Pak, saya sering cerita, kita kalah, Pak, oleh kelompok-kelompok atau firqah-firqah lain kadang ya dari bab ini satu langkah. Kita kalah oleh pendeta berlangkah-langkah. Ketika saya masuk ke Talang Mamak sana, Pak, itulah yang paling bersedih hati saya sampai sekarang. Sudahlah kita kekurangan tim yang siap terjun. Makanya kadang saya buat status, serius saya cari dai yang siap dan kawan-kawan mendukung dakwah keluar masuk pedalaman. Seluruh skill dibutuhkan, apapun itu, masuk nyetir, apalagi uang. Ketika saya masuk Talang Mamak sana, Pak, mereka, Pak, saya ingat cerita-cerita mereka lah ya, sejak tahun 90-an pendeta sudah masuk, Pak. Bahkan ada datang dari luar negeri sana pendeta mereka, dan dikristenkannya mereka yang dulunya animisme, tidak punya agama. La ilaha illallah. Kalau udah punya agama, kita terjerat nanti, Pak, bisa-bisa kita terkena aturan SKB Domentri, tidak boleh memasukkan agama, mendakwahi agama kepada orang yang sudah beragama. Terlambat kita. Masih ada peluang, Ustaz, banyak. Beberapa hari yang lalu kepala desa di dari daerah sana WA saya di desa Talang Mamak itu ya di pelabuhannya ya, desa di pelabuhannya, ke dalamnya itu Talang Mamak. Nah, beliau mantan kepala desanya, beliau dalam kondisi sakit. Itu ini lo dibantu harta. Cuman masalahnya kita ini tidak semua orang bisa punya harta. Saya ini udah lama juga mau jadi orang kaya itu, Pak, tapi nggak kaya-kaya. Itu masalahnya. Kalau Abdurrahman bin Auf dia ngadu kepada Ummu Salamah, nangis dia. Kenapa ya kok harta itu kok dia infakkan terus datang lagi, infakkan datang lagi, khawatir dia. Ini udah lama rasanya mau berinfak terus, tapi tidak datang-datang juga yang mau diinfakkan itu. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada masing-masing orang. Sebagaimana Imam Malik menyebutkan bahwa Allah Ta'ala membagi rizki-rizki itu kepada hambanya. Demikian pula dengan rizki amal, Pak. Ada amalan hamba melalui ini, ada melalui itu. Tahulah mana rizki amal kita. Yang tak tahu rizki dia beramal tentu bermasalah. Tidak tahu apa rizki dia untuk beramal. Harta tak ada, amal kegiatan yang lain juga kagak. Itu ruginya minta ampun itu. Ini jihad dengan harta ini buat pesantren. Baik. Kemudian apa lagi? Mencetak buku-buku Islam. Allahu Akbar. Ini disebutkan oleh Syekh ini. Wa yakunu bitawzi'il mali 'alal mu'allafati qulubihim. Wa tabi'il kutubid da'iyati ilaihi 'ala wajhil sahih. Mencetak buku-buku dakwah yang mengajak kepada jalan yang benar. Buku. Kemudian dulu, Pak, musim MP3 itu saya cari dana, saya kopikan MP3 download itu, yang di download itu saya kopikan, bagi-bagi MP3. Kalau Bapak mau peluang besar, Pak, tidak pandai menghabiskan uang untuk berinfak, saya bawa nanti ke pedalaman atau daerah-daerah yang baru. Besar peluang. Sebagian daerah itu, ini tadi saya dapat telepon, saya tengok ini dari pedalaman ini, Pak. Salah satu pedalaman. Karena di antara salah satu strategi, ya betul. Salah satu yang saya lakukan, Pak, di pedalaman itu. Ini sekarang ada murid saya, dan itu bukan orang lain, anak abang saya. Itu kan saya nikahkan beliau dengan anak salah seorang imam di pedalaman sana. Jadi, itu butuh, itu strategi. Jadi butuh kita hal-hal yang seperti itu. Makanya kata saya, menikahkan ini, ini penting. Baik.
Tapi saya bukan mau cari istri ya. Itu pula. Baik. Ikhwati fillah. Nah, termasuk memberikan santunan kepada umat yang masih lemah. Ya. Seperti sini wa yakunu bi tawzi'il mali 'alal mu'allafati qulubihim min ad-du'afa'il muslimin. Dari kalangan du'afa kaum muslimin li tathbitihim, untuk menguatkan hati mereka. Ini betul. Itu di Pulau Penyalai sana 30-an% cuma Islamnya di desa tempat pondok kita itu, Pak. Kadang kemarin teman-teman buatnya. Atau masuk juga di daerah-daerah ini. Ini contoh. Kalau ada orang, saya bilang, kalau ada orang, Pak, marah-marah di sama dakwah kita, bikin masalah nampaknya. Tengok, bawa kain sarung Ramadan ini. Kemarin ada yang nanya sama saya di Teluk, Ustaz, mana caranya dakwah di kampung saya ini? Pak, ya tidak ada orang yang sunnah, tidak ada. Kalau meninggal besok emak saya, bapak saya, apa caranya itu, Ustaz? Sementara ada abang saya lagi yang belum kenal sunnah. Apa caranya? Berat nanti itu, Ustaz, tak dibuat-buat. Tidak payah-payah, saya bilang. Dari sekarang mulai disuburkan. Ya, dari sekarang mulai didakwahi. Dengan cara apa? Minta, Bang, tolong kirim rekening, Bang. Ini ada rezeki sedikit. Kasih dia uang. Mungkin 200.000, 300.000. Itu caranya. Terus lakukan kayak gitu. Makin sakit ayah itu udah makin mau meninggal, nampaknya dekat. Makin banyak. Besok kalau dia mau buat acara-acara yang tidak disunahkan Nabi, simple lagi. Bang, maaf Bang, terus abang marah ya Bang. Kamu tak bisa ngamalkannya seperti kau Bang, sebab ilmu yang mendapat seperti kau. Gentleman sikit, berani. Kok sampai sini? Iya. Dakwah. Orang-orang yang lemah hatinya juga butuh. Nampak kawan-kawan? Betul. Punya harta. Toib. Kemudian dengan cara apa lagi? Nah, ini agar kemudian memproduksi dan membeli senjata-senjata dan peralatan perang. Ini penting. Ya. Wa yakunu tasni'i wa syira'il aslihati. Tapi sekarang senjata yang sama posisinya dengan senjata itu apa? Kitab. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, seingat saya dalam fatwa beliau tentang bolehkah harta zakat dibelikan untuk kitab? Boleh, kata beliau. Karena itu ganti dari bagian dari senjata. Tapi kalau untuk bangunan jangan ya. Tidak ada tuh. Nah, baik. Kemudian apa lagi? Demikian juga perbekalan kepada para mujahidin. Berarti para penuntut ilmu, dai-dai, ustaz-ustaz. Demikian juga ikhwati fillah, baik berupa pakaian, berupa makanan, pakaian, keperluan lain yang dibutuhkan. Baik. Yang ketiga, kita selesaikan sedikit masalah jihad ini. Al-jihadu bin nafsi, jihad dengan jiwa kita, jihad dengan diri kita. Sedikit lagi Pak. Jihad dengan jiwa. Apa itu jihad dengan jiwa kita? Yaitu bertempur dan ikut berpartisipasi di medan peperangan untuk kemenangan Islam. Ini bentuk jihad yang ketiga. Tadi dengan jihad dengan lisan dan tulisan. 2 jihad dengan harta. 3 jihad dengan jiwa kita. Tapi ingat, ntar dulu. Dalam Al-Quran banyak Allah Ta'ala menyebutkan jahidu bi amwalikum, atau dalam hadis jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kamu dengan hartamu dan dirimu. Kenapa kok duluan harta disebut, Pak? Kemudian baru diri. Sebab memang ternyata yang paling berat itu, kadang jihad dengan harta itu ternyata berat, Pak. Kadang orang, ada kawan akrab dia,
kawan akrab dia, jumpa. Kadang rela dia uang dia tidak keluar, kadang rela dia menahan lapar, kadang rela dia tidak minum apa-apa asal uang dia tidak keluar. Saking sulitnya menghilangkan kekiran yang ada dalam dirinya itu. Maka untuk itu, Pak, letak kesuksesan awal umat ini, kata Nabi, adalah dengan zuhud dan keyakinan. Wa yahliku akhiru hadhil umma bil bukhli wa tulil amal. Dan letak kehancuran umat akhir zaman dengan sebab kikir dan panjang angan-angan. Itu dalam saya tarhib itu. Kikir dan panjang angan-angan ini bahaya sekali. Taib, ini panjang nanti ini. Waktu udah 8:30. Taib. Jadi kenapa dengan harta dulu? Ternyata memang itu ya langkah pertama. Kalau udah sanggup dengan harta, sanggup dengan diri lagi. Tapi kalau udah harta tidak sanggup, jangan harap-harap. Dia tidak bisa dengan dirinya. Baik. Kemudian saya menyebutkan, dan agar kalimat la ilaha illallah tetap berjaya. Agar kalimat la ilaha illallah tetap berjaya. Allahu Akbar. Sedangkan kalimat orang kafir menjadi hina. Itu terus. Agar kalimat orang kafir itu menjadi hina. Baik. Dalam hubungannya dengan ketiga perincian jihad di atas, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dalam sabdanya, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrik dengan harta, jiwa dan lisan kalian. Dalam hadis riwayat Abu Daud, hadis yang sahih. Adapun hukum jihad di jalan Allah adalah sebagai berikut. Pertama, fardu ain, Pak. Berupa perlawanan terhadap musuh-musuh yang melakukan agresi ke beberapa negara Islam, wajib dihalau. Agresor Yahudi misalnya yang merampas tanah umat Islam di bumi Palestina, maka umat Islam yang memiliki kemampuan dan kekuatan. Nah, ini penting nih jadi catatan. Ya, umat Islam fal muslimuna al mustati'una athimuna hatta yukhrijul yahudu min hatta yukhrijul yahuda minha. Kaum muslimin yang sanggup punya kekuatan berdosa sampai dia mengeluarkan orang Yahudi dari tanah Palestina. Ini butuh uraian ya. Maka umat Islam yang memiliki kemampuan itu wajib dia berdosa sebelum dia mengusir orang Yahudi terkutuk dari bumi Palestina itu. Mereka harus berupaya mengembalikan Masjid Aqsa ke pangkuan umat Islam dengan kemampuan yang ada, baik dengan harta maupun jiwa. Dan jihad yang kedua, jihad fardu kifayah. Jika sebagian umat Islam telah ada yang melakukannya, maka sebagian yang lain kewajibannya menjadi gugur. Seperti berdakwah mengembangkan misi Islam di negara-negara lain, sehingga berlaku hukum Islam di segenap penjuru dunia. Barang siapa yang menghalangi jalan dakwah ini, ia harus diperangi sehingga dakwah Islam dapat berjalan dengan lancar. Ini pembahasan yang terakhir lah dalam waktu yang singkat ini. Ikhwati fillah, sesungguhnya dakwah as-salafiyah adalah dakwah yang tidak hanya membahas fikih tohara dan salat. Dakwah as-salafiyah membahas seluruh sisi, bahkan juga fikih tentang jihad. Tapi memang para ulama kita dibimbing di atas dalil. Makanya kalau ada yang semangat, ya sebenarnya tidak orang-orang lain. Contohnya saya dulu semangat demo. Kemudian baru itu apa? Demo kawan-kawan itu kerja dulu tuh, kerja saya dulu tuh. Israel hancurkan itu gaya. Padahal tidak tahu kita Israel itu siapa. La ilaha illallah. Masa Israel mau dihancurkan? Ya. Dihancurkan itu Yahudi. Seharusnya seperti itu. Baik. Israel itu anak keturunan Nabi Yakub. Baik. Kemudian fikih jihad tidak ada. Pemahaman yang sahih tidak dapat. Terkait tentang Palestina nih Pak, catatannya kan adalah kemampuan. Sekarang ini jangan terlalu berhayal kita. Seperti hayalan-hayalan orang yang tidak dibimbing di atas itu. Tapi soal fatwa para ulama seperti ini ya, termaktub dalam kitab Aqidah dan Manhaj. Keyakinan umat Islam harus hadir. Tapi Oki sekalipun, sekelas Oki, berkumpul penguasa-penguasa Arab, berkumpul para ulama-ulama, Anda bisa menyelesaikan. Terdiam
ketika dihadapkan dengan kasus Palestina dan Yahudi, umat Israel sekarang, tidak punya kekuatan. Berat, Pak. Harusnya ini pembahasan ini orang-orang yang membenci Saudi ini salah satu yang saya dengar dulu langsung dari dai-nya itu. Ya. Lain-lain masa nanti, waktu nanti dalam pembahasan ini juga bolehlah kita juga sedikit sebutkan bantahan-bantahannya. Kita tidak sembrono, perlu menimbang maslahat dan mudarat. Singkatnya sekarang misalkan kalau ulama apa di Saudi itu butuh pertimbangan mereka biar aman orang-orang pergi haji umroh. Itu maslahat dan mudarat itu perlu diperhatikan. Dan terkait tentang bumi Palestina ini, Pak, ini memang Yerusalem ini punya sejarah sebenarnya. Karena orang Yahudi meyakini Yerusalem itu kan, itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan Al-Quds. Al-Quds, ya. Al-Quds. Nah, orang Yahudi meyakini tidak boleh perang di Palestina dalam kondisi apapun. Itu sebenarnya. Mereka orang Yahudi ini, Pak, bumi tanah Yerusalem ini, Al-Quds ini, itu adalah tempat kota suci tiga agama. Sejak mulai Yahudi, Kristen, Islam. Jadi mereka meyakini juga seperti itu. Makanya jadi rebutan. Makanya Pak, mereka orang-orang Yahudi itu sanggup membeli mahal tanah-tanah kaum muslimin di sana. Karena mereka meyakini tidak boleh perang sebenarnya di sana. Makanya tanah milik Palestina itu sanggup mereka dibelinya $3 juta. Ukuran berapa? 4 kali 5 meter. Kalau yang 2,5 kali 4 meternya $2 juta. Berapa juta itu? Mengali-ngalikannya udah pusing kepala kita. Kecuali pakai kalkulator. Itulah kondisi di sana. Makanya ikhwati fillah barakallahu fikum. Sebab ada tempat di sana antara Gunung Zaitun dan Masjid Aqsa itu diyakini besok siratal mustaqim. Jadi ada keyakinan mereka seperti itu. Dan orang-orang Kristen Indonesia itu Pak pergi ke sana lebih banyak umroh ke Palestina. Kalau kita kan umroh ya. Mereka perginya ke sana, ke Palestina juga. Dan per tahun tak kurang 60 sampai 70 ribu per tahun berkunjung orang-orang Kristen di sana. Dan mereka melarang untuk membeli, jangan beli dari orang-orang Islam. Beli dari orang-orang mereka lah. Sebagaimana kita tidak mau membeli pada mereka. Makanya kalau ada uang pergi sana belanja. Ya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ada panjang ceritanya tentang ini. Namun bagaimana apa yang bisa kita lakukan sekarang? Doakan mereka. Karena sudahlah mereka tertindas. Umat Islam Indonesia bisa pergi sholat di Masjid Aqsa. Mereka jarak 2 km aja Pak dari rumah mereka ke Masjid Aqsa. Mereka tidak bisa sholat di sana. Yang bisa masuk ke dalam itu cuma orang tua-tua di atas umur 60 tahun atau wanita yang kurang umurnya dari itu, yang masih tegap badannya, tak boleh. Makanya begitu mudah mereka, misalkan ya, ada salah seorang ustaz itu cerita, depan dia ditembak anak seusia SMA. Karena anak ini ngomong, tidak dibolehkan sama tentara itu masuk. Ini tanah saya, kata dia. Dia ditembak, mati. Bayangkan. Dan orang-orang Palestina ini sekarang Pak, sudahlah perang. Mereka tidak dapat untuk bisa belajar dengan baik Pak. Sehingga pendidikan terbelakang. Ekonomi tak ada, paling hebat jadi cleaning service. Sekarang banyak itu jadi cleaning service. Buruh harian. Sedih Pak. Makanya yang bisa kita lakukan sekarang untuk itu, satu, doa. Yang kedua apa? Bantuan untuk mereka. Makanya saya berharap betul ke depannya perjuangan dakwah
Selain dakwah ke pelosok-pelosok Afrika, saya menghayalkan, bukan menghayal ya, mencita-citakan murid-murid saya berdakwah sampai ke pelosok-pelosok Afrika sana. Itu saya planning kan itu. Planning itu saya buat tahapan-tahapan. Biar pulangnya pelosok Indonesia apalagi. Termasuk juga di Palestina ini. Kasihan mereka. Dai-dai Ahlussunnah jangan dikira pembahasan mereka pembahasan hukum haid dan nifas, toharo dan salat saja, tapi pembahasan mereka juga tentang jihad, dakwah ilallah. Barakallahu fikum. Dan ingat Pak, sekarang penduduk Syam itu rusak. Bagaimana mengembalikannya? Lan yuslih akhir hadhil ummah illa bima aslaha bi awala. Takkan pernah elok umat akhir zaman ini kecuali apa yang telah pernah membuat umat terdahulu menjadi elok. Ketika lemah, Rasul tak berperang di kota Mekah, Pak. Bahkan Alu Yasir, bagaimana dia disiksa. La ilaha illallah. Bukan perempuan ya seperti Sumayyah disiksa habis-habisan di hadapan Rasulullah. Rasul hanya memberikan kabar gembira surga untuk mereka. Dari lisan mereka keluar ahad, menyebut nama Allah. Allahu Akbar. Ketika tidak ada kemampuan, Rasul mencontohkan seperti ini. Maka susun strategi seperti strategi Rasul, dakwah tauhid. Lau anna ahlul qura amanu wattaqau. Beriman dulu Pak. Wa adallahu alladhina amanu minkum. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan mengangkat kalian jadi pemimpin. Makanya sekarang mengembalikan umat at-tauhid awalan ya du'atul Islam seperti kata Syekh-Albani dalam kutubnya itu, asalnya muhadharah beliau. Tauhid awalan wahai dari dai Islam. Dengan demikian Allah mudahkan. Wallahu taala alam bisawab. Ini sudah hampir jam 9. Ini jamnya ini bermasalah ini. Ya. Sudah diganti cuman belum juga lagi. Alhamdulillah cukup sekian Pak pertemuan kita pada kesempatan ini. Ini kayaknya pertemuan terakhir kita jelang Ramadan ya. Ya, jadi mudah-mudahan setelah Ramadan nanti dapat kita berjumpa lagi dan mudah-mudahan aktivitas kita Ramadan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.